Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Soleh. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan tema Attention Deficit Hyperactivity Disorder, disingkat ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan yang terjadi pada otak, ditandai dengan kurangnya perhatian atau hiperaktif, serta impulsif yang mengganggu fungsi dan perkembangan otak anak. Ini dikemukakan oleh National Institute of Mental Health tahun 2009. ADHD dalam pengertian bahasa Indonesianya yaitu gangguan pemusatan perhatian, disertai hiperaktif, disingkat GPPH, yakni gangguan pemusatan pikiran dalam bentuk yang jernih dan gambling, ketidakmampuan mengabaikan objek-objek yang lain agar seseorang sanggup secara tertentu secara efektif. ADHD diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama overaktivitas, yang kedua hiperaktivitas, yang ketiga sindrom hiperkinetik. Yang pertama overaktivitas yaitu perilaku anak yang tidak mau diam, yang disebabkan kelebihan energi. Hal ini menandakan bahwa anak tersebut sehat, cerdas, penuh semangat. Tapi overaktivitas saat bisa terjadi pada anak yang keaktifannya normal. Yang kedua, hiperaktivitas, yaitu pola perilaku operatif yang cenderung ngawur, tidak pada tempatnya. Yang ketiga, sindrom hiperkinetik, yaitu semua bentuk hiperaktivitas para penyandang ADHD menyertai jenis kelambatan lain dalam perkembangan psikologi secara drastis. Kita bisa mengetahui berdasarkan beberapa penelitian faktor penyebab ADHD. Yang pertama adalah faktor genetik, yang kedua faktor neurobiologis, yang ketiga faktor diet, alergi, dan zat makanan. Faktor genetik diantaranya ketika orang tua mengidap ADHD, maka anak memiliki resiko ADHD sebesar 60%. Ini hasil penelitian dari Biderman tahun 1995, melakukan studi pada anak adopsi, studi pada anak kembar, dan studi pada gen khusus. Faktor penyebab ADHD yang kedua adalah faktor neurobiologis, yaitu pasca kelahiran, seperti adanya komplikasi kelahiran dan penyakit. Yang kedua, keracunan lingkungan. Ketiga, ketidakmatangan neurologis, perilaku aneh, lemah keseimbangan koordinasi. Dan yang keempat adalah zat obat-obatan dalam terapi medis yang diketahui berpengaruh pada jaringan otak. Yang kelima, adanya kerusakan pada jaringan. Yang keenam, menurunnya tes neurologis. Dan adapun faktor penyebab ADHD yang ketiga adalah berupa diet, alergi, dan zat kimia. Ini seperti adiktif makanan, pengawet makanan, dan pewarna buatan. Dan ini merupakan penyebab mayor dari ADHD. Kita bisa mengetahui karakteristik anak ADHD antara lain: 1. Sering gelisah, tangan kaki menggeliat di kursi. Yang kedua, kesulitan untuk tetap duduk. Yang ketiga, mudah terganggu oleh rangsangan asing. Yang keempat, memiliki kesulitan menunggu giliran atau antrian. Yang kelima, sering melontarkan jawaban atas pertanyaan yang belum selesai. Yang keenam, kesulitan untuk mengikuti instruksi atau gagal tugas atau tidak menyelesaikan tugas. Yang ketujuh, kesulitan mempertahankan perhatian atau aktivitas bermain. Yang kedelapan, sering berpindah dari satu aktivitas yang belum selesai ke aktivitas lainnya. Yang kesembilan, mengalami kesulitan bermain dengan tenang. Yang kesepuluh, sering berbicara berlebihan. Kesebelas, sering menyela atau mengganggu orang lain. Kedua belas, sering kehilangan berupa mainan, pensil, buku, ataupun yang lainnya. Yang ketiga belas, sering melakukan aktivitas yang berbahaya. Kita bisa mengidentifikasi atau mendiagnosa ADHD, diantaranya ada gejala sedikit-sedikit, ada sedang menengah, dan ada banyak parah. Jumlah anak ADHD itu berdasarkan penelitian Pavalia dan al. tahun 1995 itu menyatakan bahwa populasi anak sekitar 3% anak ADHD dan laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Kemudian hasil survei dari Saputro tahun 2009 bahwa angka anak ADHD di Indonesia pada populasi anak SD sebesar 16,3% atau sekitar 3,5 juta dari total populasi 25 juta
85 juta anak Indonesia. Kemudian selain itu ada penelitian dari tahun 2017 yang dikemukakan oleh Alexander et al. Yaitu 25% anak mengalami ADHD dengan gangguan ketidakmampuan belajar. Ketidakmampuan ADHD, anak ADHD ataupun hambatan anak ADHD di antaranya itu yang pertama adanya kegagalan akademik, kedua penolakan teman sebaya, tiga ketidaksetujuan orang dewasa dan kehilangan harga diri, kemudian hambatan perkembangan anak, fungsi bicara dan bahasa, temperamen, riwayat kesehatan, tekanan emosional pada anak, ketidakharmonisan domestik, gangguan pada keluarga, sikap orang tua terhadap masalah ataupun harapan orang tua, serta ketidakmampuan belajar tertentu. Bagaimana kita memperlakukan atau menanggulangi kebutuhan anak ADHD? Di antaranya yang pertama adalah lakukan identifikasi segi positif. Potensi anak yang berbeda. Yakinlah anak ADHD memiliki segi positif atau kelebihan. Yang kedua, ajaklah anak ADHD menyalurkan energinya di tempat yang luas seperti lapangan maupun taman. Yang ketiga, berikan sesuatu yang menyenangkan hati anak ADHD, bisa berupa pujian ataupun hadiah. Kemudian, jika orang tua merasa butuh pertolongan, bawalah anak ADHD ke klinik spesialis terpadu. Untuk perlakuan dan penanggulangan kebutuhan anak ADHD dapat berupa perlakuan pokok, perlakuan intensif, dan perlakuan tambahan. Perlakuan pokok di antaranya berupa terapi medis untuk mengendalikan simptom atau gejala ADHD. Kemudian adanya pelatihan manajemen orang tua untuk mengendalikan perilaku anak, seperti merusak di rumah, mengurangi konflik antara anak dan orang tua, serta meningkatkan prososial perilaku regulasi diri. Kemudian ada intervensi pendidikan. Ini mengendalikan perilaku yang merusak di kelas, meningkatkan kemampuan akademis, serta mengajarkan perilaku prososial dan regulasi diri. Adapun perlakuan intensif dapat berupa program-program bulanan, melakukan penyelesaian di rumah dan keberhasilan ke depan di sekolah. Kemudian merekomendasikan perlakuan tambahan dan pokok dalam program yang intensif. Kemudian ada perlakuan tambahan berupa konseling keluarga, kelompok pendukung, menghubungkan orang tua dengan orang tua anak ADHD, berbagi informasi, pengalaman, saling mendukung moral satu sama lain. Kemudian konseling individu untuk membutuhkan curhat antara satu masalah dengan masalah yang lain dan dicarikan solusinya. Adapun ketika jadi orang tua anak ADHD, langkah yang harus dilakukan adalah konsultasi ke ahli jiwa atau psikiater, psikolog, dokter spesialis anak. Bersabar, bersikap jeli, kreatif, dan tanggap. Yakinlah anak memiliki kelebihan. Beri mereka dukungan pada kemampuan kekuatan anak, serta bangkitkan perasaan dalam diri anak bahwa dia berharga untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Dapatkan informasi lebih akurat berkaitan dengan anak ADHD dari perpustakaan, internet, atau sumber lainnya. Coba tukar pikiran dengan keluarga yang memiliki anak ADHD untuk memberikan solusi satu sama lain. Adapun dari pihak sekolah, ketika ada anak ADHD, tempatkan siswa di dekat guru atau siswa di depan, membelakangi kelas. Kelilingi siswa ADHD dengan model peran yang baik, hindari peralihan perubahan jadwal relokasi fisik, sederhanakan petunjuk-petunjuk yang kompleks. Kreatif dan tenang, serta memberikan petunjuk yang jelas. Pastikan siswa ADHD memahami apa yang mereka lakukan. Kemudian bantu anak ADHD agar merasa nyaman dengan memberikan bantuan secara bertahap. Kemudian buat buku catatan secara mendalam agar tugas-tugas itu bisa diketahui secara maksimal. Untuk anak ADHD dalam hal ini ada beberapa landasan secara yuridis dan spiritual. Di antaranya yang landasan yuridis berupa satu Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989, yang kedua Deklarasi Pendidikan Anak Semua di Thailand tahun 1990, yang ketiga Kesepakatan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi tahun 1994, yang keempat Undang-Undang Nomor 4 tentang Penyandang Cacat tahun 1997, yang kelima
kelima Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Hak Anak tahun 2003, yang keenam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013, Pasal 32 ayat 1, pendidikan khusus bagi peserta yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, maupun memiliki potensi kecerdasan. Yang ke-8, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Pendidikan Nasional tahun 2004. Yang ke-9, Deklarasi Bandung tentang menuju pendidikan inklusi tahun 2004. Adapun landasan spiritual di antaranya adalah berdasarkan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Kisah surat An-Nisa ayat 9. Selain itu ada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajatil yattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah membagi di antara kalian kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Allah telah mengangkat mereka di atas sebagian yang lain dengan beberapa derajat. Maka ambillah manfaat atau membutuhkan dan rahmat Rabbmu yang lebih baik dan yang mereka kumpulkan. Kisah surat Az-Zukhruf ayat 32. Selain itu, ada hasil penelitian tentang anak ADHD, di antaranya yang dilakukan oleh Chang Chen Huang tahun 2008 dari Universitas Taiwan dengan judul penelitian Effect of Music Therapy of Physical Health of Women During Pregnancy. Dengan hasil penelitian terapi musik dapat menurunkan kecemasan, stres, dan depresi serta efektif dalam meningkatkan kualitas hidup bagi anak ADHD. Kemudian Avita Eva Steve, kemudian ada Bruce, kemudian Corvita tahun 2015 dari University of California Los Angeles melakukan penelitian dengan judul Differential Association of Youth Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Anxiety with Delinquency and Aggression. Hasil penelitian berupa perilaku agresif dan nakal bermanifestasi pada perkembangan anak. Kemudian ada hasil penelitian oleh Alexander Kacilung tahun 2017 dengan judul Attention Deficit Hyperactive Disorder Getting Control of Impulsive Behavior, yakni hasil penelitian pengobatan farmakologi adalah untuk meningkatkan kemampuan belajar anak ADHD. Ini beberapa hasil penelitian kaitannya dengan ADHD kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.